Halo Besti, cuan lover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Cak Nawi, channelnya orang-orang beruntung. Kali ini saya masuk lagi ya di dalam hutan, teman-teman. Nah, kali ini Cak Nawi akan bahas soal uang ya. Ya, Cak Nawi akan bahas di seputaran uang ya, kesehatan, mindset, pola pikir, karma, takdir ya, dan sebagainya. Dan sekarang Cak Nawi akan bahas tentang belah dadamu teman-teman ya. Persilahkan masuk uang kalian. Gimana Cak Nawi? Mohon dijelaskan kan gitu ya. Kita ini dalam membahas soal keuangan teman-teman selalu ada batin yang merasa itu mungkin enggak gitu ya. Mungkin enggak. Selalu seperti itu. Jadi kalau kita misalkan mau umroh, mau haji, pengen membahagiakan orang tua, kepengen beli rumah, beli mobil, biaya pernikahan dan sebagainya, dalam hati itu selalu merasakan bisa enggak perasaan yang dipakai, bisa enggak akal sih masuk gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita ngomong akal, oke, saya akan melakukan pekerjaan itu, tetapi dalam hati ada perasaan yang kayaknya nggak mungkin ya, kayaknya kok berat, kayaknya kok susah sekali. Maka kali ini Cak Nawi akan, mohon maaf teman-teman, posisinya ini miring jadi agak melorot ya, turun ke bawah. Nah, kali ini Cak Nawi akan membahas bagaimana ritme keuangan itu masuk ke dalam dada, bukan ke dalam otak ya teman-teman. Kalau otak itu kita menggunakan strategi bisnis. Kalau dada kita menggunakan strategi vibrasi ya teman-teman. Jadi uang ini kan peluangnya ada di mana-mana. Cuma kita saja yang mata batin kita ini, batin kita teman-teman tertutup. Sehingga kita tidak bisa melihat itu. Padahal jelas, kok bisa dikatakan jelas? Lah kita ini tenggelam di dalam samudra keuangan yang luas teman-teman. Kita tenggelam, namun kita tidak merasakan. Karena apa? Karena dada kita masih tertutup teman-teman ya. Terus gimana cara membelah Cak Nawi? Cak Nawi selalu bilang, gunakan imajinasimu, gunakan fantasimu, gunakan khayalanmu. Cak Nawi suka berkhayal itu ya, suka halu. Kalau saya teman-teman, halu itu kekuatan yang besar. Banyak orang yang tidak bisa halu teman-teman. Banyak orang yang nggak mau berkhayal karena menganggap khayalan itu nggak logis, nggak masuk akal ya. Padahal khayalan itu adalah bagian dari manifestasi ya. Ini melorot terus ini. Bagian dari manifestasi. Maka teman-teman, seseringkali kalian masuklah ke dalam posisi alfa theta teman-teman, di mana gelombang itu di bawah di angka 3 sampai 4 Hz ya teman-teman. Kalau tetanya kan 1 sampai 3 ya. Kemudian 4-nya di alfanya itu kan 4 sampai 13. Maka kalian harus posisi tenang ya. Posisi yang damai, posisi yang sejuk, penuh dengan oksigen. Di saat kalian tenang seperti itu, kalian membayangkan, kalian membuka dada kalian teman-teman, buka dada
Ya karena memang dada kita ini, jantung kita ini yang memang terkadang ini mikir, ini tidak nyampe gitu teman-teman. Perasaan kita itu kayak was-was, bisa nggak ya? Ya. Terus ini cerita saya teman-teman ya. Banyak orang-orang merubah nasib ya. Bahasanya merubah nasib untuk pergi ke kota ya teman-teman. Kalau pengen maju, kalau pengen berkembang, kamu maju, kamu merantau ke kota untuk merubah nasibmu dan sebagainya. Kalau saya teman-teman tak balik ya. Saya dari kota teman-teman ya. Dari kota Lamongan dan saya menuju ke pedesaan terpencil yang kalau saya mau ke ATM saja butuh jarak 60 km teman-teman. Bayangkan mau ke ATM saja. Banknya jauh, ATM jauh, semuanya ya. Kita kalau mau nyari kebutuhan sehari-hari, sampo saja. Saya itu kalau nyari sampo kurang lebih 50 km. Tapi sampo khusus saya teman-teman ya. Kalau sampo-sampo yang umum banyak. Tapi yang sampo khusus saya itu jauhnya luar biasa, 50 km teman-teman. Saya mencoba untuk pergi ya untuk ngetes ya vibrasi ini. Seberapa mampukah rezeki masuk ke dalam saya? Saya balik gitu teman-teman. Kesannya agak menantang ya, menantang rezeki. Tapi ini bagian dari latihan yang saya bagi kepada teman-teman. Bahwasanya uang ya, rezeki itu akan masuk dimanapun kalian berada. Dimanapun kalian berada, kalau kita vibrasinya bagus, dia akan tetap nempel teman-teman. Bagaimana caranya biar uang yang pusing masuk ke saya teman-teman? Jangan sampai saya yang pusing cari uang. Itulah mindset teman-teman. Jadi biarlah uang itu pusing. Wah, ini Cak Nawi vibrasinya tinggi ya, gitu ya misalkan. Gimana saya caranya masuk ke Cak Nawi ini? Sedangkan saya harus klop dengan vibrasinya Cak Nawi. Gitu. Ini bagian kalau saya ngomong seperti ini kan bagian dari halusinasi ya teman-teman. Tapi kenyataannya uang pun masuk gitu. Tetap masuk meskipun saya di hutan, uang tetap masuk gitu. Peluang tetap ada, caranya macem-macem gitu teman-teman. Rasanya nggak masuk akal tapi dan bisa. Saya pesen kaos ini teman-teman ya online ya, tetap online, jauh sekali jaraknya ya, kurang lebih 100 kilo ya kalau dari sini. Jadi luar biasa ya, namanya di pelosok ya, kita memang harus ya menyesuaikan ya, apapun itu online ya, kita jalan tetap pakai online. Dan kalau kita pakai alamat teman-teman itu harus pakai nama gitu. Jadi nama sama desanya gitu. Nggak ada nomor rumah, jalan apa, nggak ada. Jadi desanya sama nama yang terkenal di perkampungan itu. Makanya dalam urusan kirim mengirim ini agak rumit di sini teman-teman. Bahkan ketika saya ngirim, Kak, apakah ada alamat jalan yang lengkap dan nomor yang jelas gitu? Saya bilang saya di pedesaan, tidak ada gitu. Nah, makanya teman-teman, kalau kita mindsetnya kita rubah, bahwasanya kita adalah makhluk yang mulia ya. Kita ini diciptakan yang mulia sama Tuhan, bahkan mohon maaf lebih mulia dari malaikat. Maka ya uang-uang itu ya jauh lebih di bawah kita, jauh gitu loh teman-teman. Ya kita itu harus, bukan kita sok-sokan sebagai manusia, kita enggak, pola pikir itu teman. Jadi bagaimana caranya kita itu membuat sistem uang itu masuk ke kita. Banyak cara, banyak informasi. Kalian bisa browsing bagaimana caranya, bagaimana mindset uang itu masuk ke dalam kalian. Nah,
tentunya batin ini harus kita kuatkan dulu. Itu pondasi teman-teman. Kalau batin kita tidak kita kuatkan, pondasi kita masih lemah, ya kita akan menunggu, kita akan waduh payah gimana gitu kan. Tapi kalau batin kita angkat vibrasi kita, ya kita angkat, kita turunkan vibrasi otak kita angkat vibrasi feeling kita, yang terjadi klop dengan gelombang uang teman-teman. Dan jujur saja teman-teman, banyak peluang-peluang yang masuk ke saya, ya bahkan sampai saya tolak teman-teman, sampai saya tolak ya. Jadi uang itu mengalir ke saya melalui peluang, ya melalui kesempatan, dan ini saya tutup. Ini saya tutup. Apakah dia bisa masuk lagi gitu kan pertanyaannya. Ternyata dia lewat jalan lagi, lewat jalan yang lain lagi gitu. Saya tutup lagi, dia lewat lagi, dan seperti itu. Jadi kalau kita ngomong angin, kita di dalam kamar ya, angin itu akan masuk lewat celah manapun, celah yang kecil-kecil dia akan masuk kalau dia kepingin nempel kepada kalian. Bukan kita menolak teman-teman, saya melatih. Jadi saya ini harus menyesuaikan apa yang saya omongkan kepada teman-teman, saudaraku yang melihat channel ini, bahwasanya peluang itu ya, uang itu kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah nafasnya, nafas Tuhan ya, yang kemarin saya jelaskan di nafas suci itu, ya mereka itu akan masuk teman-teman. Secara mindset alam semesta, dia itu nggak rela kita ini kekurangan. Ini teman-teman, channel kita ini yang kita putar ya. Jadi ketika mindset kita putar seperti itu, luar biasa. Mindset kita ini menggerakkan alam semesta teman-teman. Tapi kalau kita nggak yakin ya, kita nggak percaya, dada kita ini was-was, takut besok nggak bisa makan, besok nggak bisa gini, besok nggak bisa beli mobil, susah teman-teman. Ya, saya ulangi lagi, susah teman-teman. Ya, makanya saya sering pada teman-teman ya, Cak Nawi gimana? Saya bilang pasti bisa. Tapi gini, saya bilang lagi pasti bisa. Tapi begitu Cak Nawi, saya bilang lagi pasti bisa. Dah, titik. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana caranya, tidak. Tapi cara itu ya, semesta ini yang membuat cara-cara itu sehingga dia bisa masuk teman-teman. Maka pikiran Anda ya mulai disetting. Anda memulai membelah dada kalian ya, membuka dada, kemudian hai uang masuklah yang banyak, ini stoknya masih banyak ya. Bank dada ini siap menerima kamu sebesar apapun yang kamu ajak teman-temanmu ya masuk ke dalam dadamu, supaya kalian bermanfaat masuk ke dalam dadaku teman-teman ya. Jadi begitu, pada intinya adalah imajinasi kalian pakai itu masuk di otak kanan teman-teman ya. Orang menggambar, orang melukis itu kan semuanya pakai otak kanan teman-teman ya. Kalau kita yang logik sekarang ini, yang kita bekerja dan sebagainya, kita menggunakan otak kiri. Jadi daya imajinasi yang kuat itu ada di otak kanan. Maka otak kanan yang dipakai, vibrasi otak kalian diturunkan di alfa theta, vibrasi feelingnya dinaikkan di gelombang 500 Hz ya. Adalah bagian dari ketenangan, kedamaian ya. Bersyukur teman-teman. Cukup sekian, semoga bisa dipahami oleh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.